Halo. Baiklah anak-anak, materi seperti saya paparkan di atas, bahwa materi kita kali ini adalah kesiswaan dan kegiatan ekstrakurikuler dalam rangka MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru SMP Negeri 1 Ngada tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, terkait dengan pembelajaran di era pandemi COVID-19. Pada era COVID-19, pembelajaran akan dilaksanakan dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh di mana peserta didik terpisah dari pendidik dan pembelajarnya, menggunakan berbagai sumber belajar melalui penerapan prinsip-prinsip teknologi pendidikan dan pembelajaran. Di SMP Negeri 1 Ngadak sendiri, pembelajaran jarak jauh ini akan dilaksanakan dengan dua model, yaitu model daring atau dalam jaringan dan luring luar jaringan. Pembelajaran daring akan dilaksanakan secara terjadwal dengan menggunakan aplikasi Google Classroom dan aplikasi lain yang mendukung. Sedangkan pembelajaran luring dilaksanakan terjadwal 2 minggu sekali untuk mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Untuk itu, kalian harus menyiapkan sarana-sarana pendukung dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama adalah handphone atau laptop atau PC yang tentunya sudah terinstal ke aplikasi Google Classroom. Kemudian jaringan internet atau kuota. Yang selanjutnya, tata tertib dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama adalah peserta didik harus tergabung di grup WhatsApp kelas. Fungsinya untuk apa? Karena semua informasi dari Bapak Ibu Guru akan di-share di grup WhatsApp. Jadi semuanya harus tergabung di grup WhatsApp kelas. Yang selanjutnya, peserta didik harus join ke kelas pembelajaran jarak jauh melalui aplikasi Google Classroom. Anak-anak akan tergabung dalam minimal 12 kelas sesuai dengan mata pelajaran. Yang selanjutnya, peserta didik harus mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai dengan jadwal. Peserta didik harus mengerjakan semua tagihan atau tugas yang diberikan oleh guru. Dan terakhir, peserta didik harus mengumpulkan tugas secara berkala yang akan dijadwal dengan perhatikan protokol kesehatan COVID-19. Adapun jadwal untuk kegiatan ini menyusul. Yang selanjutnya terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler. Sebelumnya SMP Negeri 1 Ngada memiliki 20 jenis kegiatan ekstrakurikuler setiap minggunya dan semuanya berjalan dengan baik. Tetapi di era COVID-19 ini ada dua kegiatan ekstrakurikuler wajib yang akan dilaksanakan, yaitu BTA dan Pramuka. Kegiatan ini wajib diikuti oleh semua siswa baik kelas 7, 8 maupun 9, dan kegiatan tersebut untuk BTA dan Pramuka insya Allah akan dilaksanakan secara daring dan terjadwal. Selanjutnya kita bahas ke tata tertib siswa pada kondisi normal. Yang pertama terkait dengan tata tertib seragam. Di sini ada contoh gambar seragam untuk siswi putri, siswa putra dan siswa putri. Untuk putri, yang pertama, bila rambut panjang harus diikat dengan rapi, sepatu jenis warrior hitam putih atau hitam polos, kaos kaki putih logo SMP Negeri 1 Ngada, yang keempat, ikat pinggang hitam logo SMP Negeri 1 Ngada, kemudian rok panjang sampai mata kaki. Bagi yang berjilbab, model seragam menyesuaikan, warna jilbab, oses, dan batik adalah putih, untuk jok pramuka adalah coklat, kemudian seragam pramuka memakai hasduk segitiga. Sedangkan seragam untuk putra yaitu yang pertama, potongan rambut pendek harus tertata rapi, jambang dipotong pendek, rambut bagian belakang pendek rapi, dilarang menaikkan rambut atau model jabrik atau membatik rambut. Sepatu jenis warrior hitam putih dan hitam polos, kaos kaki putih logo SMP Negeri 1 Ngada, ikat pinggang hitam logo SMP Negeri 1 Ngada, celana panjang sampai mata kaki, dan seragam pramuka memakai hasduk segitiga. Selanjutnya terkait dengan tata tertib. Tata tertib ketika meninggalkan lingkungan sekolah. Peserta didik pulang setelah jam pembelajaran usai. Peserta didik minta izin kepada guru piket atau guru pembimbing jika ada kepentingan dan harus meninggalkan sekolah sebelum pelajaran usai. Peserta didik yang berhalangan hadir di sekolah karena kepentingan yang tidak dapat dihindari harus menyampaikan surat izin dari orang tua atau wali. Jika domisilinya jauh, sementara dapat lewat telepon, dengan catatan harus mengirim surat izin tertulis susulan dari orang tua esok harinya setelah masuk sekolah. Jika karena sakit lebih dari 2 hari, harus dengan surat izin atau keterangan dokter. Peserta didik yang tidak hadir selama 3 hari berturut-turut tanpa keterangan, orang tua wajib hadir di sekolah.
Untuk konfirmasi, kemudian selanjutnya ketidakhadiran peserta didik maksimal 10% dari jumlah hari belajar efektif selama tiap semester. Yang selanjutnya tentang rambu-rambu penyimpangan budi pekerti. Di SMP Negeri 1 Ngada sudah terdapat rambu-rambu penyimpangan budi pekerti di mana jenis penyimpangan atau pelanggaran beserta skornya ini dikategorikan dalam tiga hal, yaitu kategori ringan, kategori sedang, dan kategori berat. Untuk kategori ringan yaitu skor yang diberikan antara 10 sampai 20, seperti contoh terlambat datang ke sekolah. Kemudian coret-coret tidak pada tempatnya, ini skornya 15. Kemudian untuk tidak masuk sekolah tanpa izin, meninggalkan kelas tanpa izin, ini juga skornya 15. Untuk kategori sedang antara 30 sampai 75, ini contoh adalah rambut gondrong, rambut dicat, itu skornya 30. Melompat jendela, melompat pagar, itu skornya 30. Kemudian merusak, menyembunyikan barang atau mencuri, ini skornya 100. Kemudian untuk poin 19 khususnya membawa handphone, ini karena era COVID-19 maka handphone menjadi sarana pembelajaran, itu boleh ketika di rumah ataupun di sekolah, tetapi dengan catatan handphone tidak boleh disalahgunakan untuk mengakses hal-hal yang tidak pantas atau tidak baik seperti pornografi dan porno aksi. Karena jika ini ketahuan, jika ini anak-anak sampai mengakses hal yang tersebut, maka akan mendapatkan poin 100. Adapun poin 100 lainnya adalah membawa gambar atau buku atau kaset CD porno, berkelahi, mengadu domba, dan sebagainya. Kemudian dari penyimpangan-penyimpangan tersebut tentunya akan ada sanksi. Yang pertama, pelanggaran untuk skor jumlah 1-100 ada peringatan lesan. Tindak lanjutnya adalah peserta didik dibimbing oleh orang tua dihadirkan 101-125 peringatan tertulis 1. Peserta didik dibimbing orang tua memantau setiap seminggu sekali hadir ke sekolah. 126-150 peringatan tertulis 2. Peserta didik dibimbing orang tua memantau setiap minggu 2 kali hadir ke sekolah. 151-200 peringatan tertulis 3, peserta didik selama 1 minggu dibelajarkan di rumah dan dibimbingkan oleh orang tuanya. Kemudian skor 201-250 peringatan tertulis keempat, peserta didik dirumahkan selama 2 minggu belajar dengan orang tua di rumah untuk berpikir dan merenungkan tentang masa depannya. Yang terakhir, jika skor sudah melampaui 251, maka peringatan tertulis kelima. Dalam hal ini, peserta didik akan dikembalikan pembimbingannya kepada orang tua atau dikeluarkan dari sekolah. Demikian anak-anak pemaparan tentang kesiswaan dan kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya ada tagihan berupa tugas. Silakan kalian menjawab 10 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan PJJ? 2, apa yang dimaksud dengan pembelajaran daring dan pembelajaran luring? 3, SMP Negeri 1 Ngada melaksanakan PJJ dengan menggunakan aplikasi apa? Keempat, sarana apa saja yang harus kalian persiapkan untuk mengikuti PJJ? Kelima, sebutkan tata tertib dan pelaksanaan PJJ. Keenam, kegiatan ekstrakurikuler apa saja yang akan dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19? Ketujuh, sebutkan tata tertib berseragam pada kondisi normal. 8, sebutkan jenis penyimpangan atau pelanggaran yang termasuk kategori ringan beserta skornya. 9, sebutkan jenis penyimpangan atau pelanggaran yang termasuk kategori berat beserta skornya. Dan terakhir ke-10, berapa skor minimal sehingga peserta didik dapat dikenai sanksi dikeluarkan dari sekolah. Tugas tersebut dikerjakan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tugas ditulis pada selembar kertas folio bergaris. 2, tulisan identitas lengkap. Tuliskan identitas lengkap, nama, kelas, dan nomor absen pada pojok kanan atas. Ketiga, tuliskan hari, tanggal, dan judul tugas tagihan MPLS, kesiswaan, dan kegiatan ekstrakurikuler di bagian kertas tengah atas. Dan keempat, simpan semua tugas pada map plastik dengan rapi. Semua tugas akan dikumpulkan secara berkala sesuai dengan jadwal, adapun jadwal menyusul.